Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Para ayah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lanjutkan bincang-bincang kita kemarin berkaitan dengan bakat dan potensi anak. Kemarin kita katakan bahwa salah satu tujuan daripada pendidikan adalah mengasah dan memfasilitasi bakat dan potensi anak. Dan setiap anak itu Allah berikan bakat dan keunggulan masing-masing. Berbeda anak satu dengan anak yang lain. Ya, anak yang pertama berbeda dengan anak yang kedua dan seterusnya. Dalam hal ini ada beberapa hal yang membuat kita para orang tua itu susah untuk melihat apa bakat anak saya yang pertama, apa bakat anak saya yang kedua dan seterusnya. Ada beberapa hal yang membuat kita kesulitan, bakat itu tidak muncul, adalah karena pola asuh yang salah. Anak yang diperlakukan dengan kasar, anak yang terus dibentak, dimarah, seperti itu terus seorang ayah atau orang tua kepada anak. Maka anak ketika hidup di bawah tekanan atau ketakutan, tentunya anak itu nggak keluar potensi yang sebenarnya, nggak keluar. Dia penuh dengan ketakutan, penuh dengan ancaman, tekanan. Itu membuat anak nggak bisa berkreasi, nggak bisa berkreasi, nggak bisa kreatif dan inovatif. Nggak muncul bakat yang sebenarnya. Oleh karena itu akan mudah bagi orang tua untuk melihat potensi anaknya ketika anak itu hidup dalam suasana aman dan nyaman bersama orang tua. Ketika dia aman, nyaman bersama orang tua, maka anak ini akan penuh dengan kreasi, penuh dengan inovatif. Dia kreatif, dia berani, dia berekspresi seperti dia sendiri. Gitu. Maka akan muncullah bakat yang terpendam itu. Ya. Sekali lagi, ini salah satu faktor terbesar. Kenapa orang tua itu susah melihat apa potensi anak saya? Itu karena salah satunya adalah orang tua tidak bisa memberikan rasa aman dan nyaman. Selalu tekanan, bentakan, marah, hukuman, itu terus yang dibuat oleh orang tua. Maka selama ini yang terus dikembangkan, maka orang tua jangan harap akan bisa tahu. Anak itu yang dia punya potensi besar, dia akan potensi itu nggak muncul. Kenapa? Karena takut. Ketakutan itu yang membuat dia tidak berkembang dengan baik. Sebagaimana kalau antum takut, takut terhadap sesuatu. Contoh, saya dulu kalau khutbah atau ceramah ada Ustadz Abu Fairuz, itu hilang semuanya persiapan itu. Bismillah. Ada Ustadz Abu Fairuz saya lihat waktu khutbah hilang semuanya.
Jadi nggak bisa berekspresi, ide-ide itu hilang, persiapan itu hilang semuanya. Ada ketakutan sendiri, ada tekanan. Wah, ini ada Abu virus nih, grogi gitu. Ya, itu membuat hilanglah kreasi kita. Persiapan itu hilang. Demikian juga antum sudah mungkin mengalami sendiri bagaimana ketika interview. Yang menginterview itu adalah seorang yang antum hormati, antum kagumi, akan keluar keringat dingin. Semua pertanyaannya akan nggak bisa jawab. Ya. Di teori NLP gitu ya. Ini nanti Pak Dedi ahlinya itu. Teori NLP itu anak yang takut, ketakutan orang dalam kondisi takut itu otaknya itu dia mengkerut. Gitu ya. Otaknya dia berkerut. Kenapa? Ini menunjukkan dia ketakutan, tidak bisa berkembang. Tapi ketika anak dalam kondisi enjoy, aman, nyaman, ini otaknya dia berkembang. Tanpa tekanan, tanpa beban, dan dia bisa berkreasi. Dalam kondisi seperti inilah kita bisa melihat, oh inilah bakat asli anak saya. Ya. Maka rugi kita Bapak sekalian kalau kita perlakukan anak kita itu dengan kasar. Ya. Dengan kasar, ancaman, bentakan, lihatlah nanti anak itu akan miskin kreativitas. Dia nggak punya kreativitas. Dia hanya nunggu pasif. Kalau bermain, teman-temannya ceria gitu ya. Ini hanya jadi penonton aja, nengok dulu. Ya, kalau aman dia baru gabung. Gitu. Itu anak hasil didikan dari sebuah keluarga yang tidak bisa menciptakan kondisi aman dan nyaman bagi anak. Itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hal yang sangat penting untuk kita ketahui, berikan rasa aman, nyaman bagi anak kita agar muncul dan nampak bakat aslinya. Ya. Ketika kita sudah tahu bakat aslinya, maka doronglah, fasilitasilah. Ini anak saya kok suka gambar. Kalau gambar Masya Allah, dia hasilnya bagus dan dia nggak tahu waktu. Pokoknya ini menunjukkan bahasanya anak ini bakatnya gambar. Tinggal cari guru gambar. Carikan, datangkan pelatihnya, gitu ya. Pelatih untuk membimbing dia jadi ahli di gambar itu. Ya. Disinilah nanti mungkin apa nanti profesi gambar itu bisa jadi seperti Pak Setio ya. Itu dia ahli gambar itu, suka seni gitu ya. Dia jadi agen periklanan mungkin, jadi pengusaha bagian iklan, desainer, itu dia seperti itu, punya nilai seni. Jangan dikira, alah kalau gambar nanti apa nanti, ya itu. Bukan hanya gambar itu, ya kita hanya kasih rambu-rambu. Nah, kamu boleh gambar apa aja, tapi nggak boleh gambar bernyawa. Itu kan syariatnya hanya itu yang nggak boleh. Nggak boleh gambar bernyawa. Jadi orang tua silakan biarkan anak itu menjadi dirinya sendiri. Jangan kita memaksakan kehendak kita. Kamu harus jadi dokter nak. Gambar itu nggak ada manfaatnya. Kamu belajar matematika sana. Padahal matematika dia tidak suka. Itu ya. Jadi kebanyakan orang tua ini justru malah fokus pada kekurangan anak, bukan pada kelebihan anak. Antum kalau dapat rapot anaknya nilainya semuanya bagus semuanya, matematika dapat 4. Apa yang dilakukan orang tua? Gambarnya dapat 9. Dan dilakukan orang tua apa? Privat matematika. Lah di matematika itu dia nggak suka kok diprivatkan. Paling-paling kalau 4 diprivatkan jadi berapa? Jadi 6 paling. Jadi unggul? Enggak. 6 itu bukan nilai unggul. Coba kalau yang diunggulkan
Oh gambarnya ini, cari guru gambarnya. Dia akan melejit cepat. Ya. Kenapa? Di situ dia senang melakukan dan itulah dia melakukan dengan senang hati dan hasilnya bagus. Segera diberikan fasilitas. Ya. Carikan guru yang lebih, dia sukanya komputer. Carikan guru komputer. Dia sejak SD mungkin. Bagaimana dia tahu tentang seluk-beluk komputer. Ya. Carikan mungkin setelah 5 tahun atau 3 tahun berdampingan dengan guru komputer, dia sudah master, sudah bisa memprogram. Ya. Anak-anak SMP, dia hanya umur SMP dia sudah buat program, aplikasi mungkin. Ya. Nah, udah mengalahkan sarjana komputer, begitu kira-kira. Jadi akan lebih cepat dia berkembang ke situ. Jadi orang tua kalau hanya fokus pada kekurangan anak, ini ketika nilainya tadi 4 itu matematika 4, yang lain itu bagus, orang tua privatkan matematika, itu namanya orang tua yang fokus pada kekurangan anak. Kekurangan di situ berarti bukan unggulnya, ngapain kita urus nggak unggulnya? Uruslah yang unggulnya itu, yang dia memang suka di situ. Ya, carilah guru yang profesional, yang memang ahli bidang itu, dia akan lebih cepat. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang ini seperti kita yang kemarin saya tanyakan, apa sih keunggulan kita? Apa bakat kita? Sampai sekarang kita nggak tahu. Tanyakan sama istri kita, apa unggulanmu dek? Kamu bakatnya apa dek? Nggak tahu juga. Ya. Ini hasil dari sistem pendidikan. Anak itu harus tahu semua bidang studi, harus pinter semua bidang studi. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Ada satu anekdot sekolah hewan gitu ya. Ada sekolah hewan. Sekolah hewan itu kalau dia selesai sekolah hewan, maka dia akan bisa terbang, bisa berenang, bisa manjat, bisa meloncat gitu ya. Yang daftar Raja Wali, bebek gitu ya. Kemudian monyet. Kemudian bajing itu apa namanya? Tupai. Dia daftar semuanya, tapi dia pengen semua sekolah itu menginginkan semua peserta, ya, siswanya itu semuanya pinter semua bidang. Bisa terbang, bisa berenang, bisa manjat, bisa lompat. Gitu. Tapi apa yang terjadi? Setelah bertahun-tahun sekolah di hewan itu, Raja Wali malah kurang pinter dalam terbangnya, kurang lincah dalam mencari mangsanya. Bebeknya juga kurang bisa berenang karena dia harus belajar terbang, harus belajar yang dia paling nggak suka kalau bebek manjat, loncat, aduh susah kali sampai dia sering babak belur. Demikian juga di hewan yang tadi yang memang Allah hanya berikan keunggulan satu, yaitu terbang, suruh berenang yang nggak bisa. Anak memang sukanya gambar, suruh pinter matematika yang nggak bisa. Kira-kira gitu. Ya. Lah ini kan kita orang tua itu kan seperti itu, maunya anak pinter semua bidang studi, sehingga kalau nggak pinter, nilainya jelek-jelek, kita bilang ini anak goblok, ini anakku memang goblok kok, gitu ya. Ini kan terlalu gampang untuk mengatakan goblok. Maka kemarin saya bilang, lihat apakah semua orang itu akhirnya setelah kita dewasa, kita harus tahu tentang semua bidang. Enggak. Jadi ustadz kan enggak harus jadi pinter ahli matematika toh.
Ya kan? Tanyakan sama Ustadz Abu Fairuz, bisa nggak kos tangan? Sinus, kosinus tangan gitu kan? Ya bisa mungkin. Kemudian lihatlah yang ahli matematika, Pak Zul itu, ya, ahli komputer. Apa dia juga tahu tentang bidang yang lain? Enggak juga. Masing-masing setelah dewasa ternyata hanya satu bidang yang jadi unggulannya, yang dia suka, dia tekuni, yang dia kalau mengerjakan itu dia enggak tahu waktu lagi. Dia mau berkorban waktu, tenaga, dan disitulah dia berjibaku. Itu namanya bakat. Itulah unggulannya. Lah itu yang harus didorong. Jangan orang tua memaksakan kehendaknya. Nak, kamu harus jadi dokter. Padahal anaknya nggak pengen jadi dokter. Gitu. Jadi Bapak dan sekalian, ini yang harus kita jadikan bahan renungan buat kita semuanya. Ya. Bahasanya agar nanti anak kita itu memang menjadi seperti dirinya sendiri, karena Allah sudah memberikan dia bakat dan potensi itu. Allah inginkan dia punya peran besar dalam hidupnya, punya peran besar dalam hidupnya. Ya, kalau jadi dokter yang memang ahli di situ. Dia kalau dia jago gambar, dia memang ahlinya gambar di situ. Di komputer, dia ahlinya komputer di situ. Semuanya ahli di bidang masing-masing. Kalau ahli di bidang masing-masing, maka bangunan Islam itu nanti akan lebih kuat, kokoh lagi. Karena setiap muslim ahli di bidangnya masing-masing. Gitu ya. Dan dia punya peran masing-masing. Dalam dakwah membutuhkan ada ahli ilmunya, ada tukang dokumentasinya, tukang syutingnya, ada yang tukang bikin minumannya, ada yang untuk bagian transportasinya, ada yang bagian iklannya, ada yang semuanya punya peran. Ada yang ahli bangunannya untuk bangun masjid, bangun pondok, semuanya punya peran, tapi semuanya hebat semuanya. Lah itulah baru, ya. Ini baru dia punya peran yang besar bagi umat. Tapi kalau setengah-setengah tadi, ya, setengah-setengah. Dalam hidup pun dia kalah dalam persaingan. Siapa yang menang dalam hidup? Pemenang dalam hidup itu siapa? Pemenang dalam hidup itu adalah sang juara. Itu adalah dia yang bisa melakukan lebih dari yang lain. Contoh, antum banyak, semuanya bisa naik motor kan? Saya bisa naik motor, ya. Kita balapan sama Valentino Rossi. Menang mana kira-kira? Valentino Rossi. Belum dicoba aja kita sudah yakin kalah kan? Kenapa mengatakan dia yang mesti menang? Dia pemenang dalam lomba itu, dalam hidup juga seperti itu. Yang menang itu bukan sekedar bisa. Yang sukses dalam hidup, ya. Itu bukan sekedar bisa. Sekedar bisa naik motor, ya kita naik motor bisa semuanya. Dari rumah ke kajian, dari rumah ke pasar, ke mall, bisa semuanya. Tapi tidak sehebat Valentino Rossi. Kenapa? Dia dipersiapkan menjadi pemenang dalam balap motor. Dia ada pelatih, dia setiap hari berlatih. Tiap hari berlatih berapa jam dia? Ada pelatihnya lagi. Pantas dia juara. Lah anak kita kalau tiap hari berlatih terus, kalau dia menulis terus tiap hari. Kayak Ustadz Abu Fairuz tiap hari keluar tulisan terus. Itu nanti bisa 4-5 tahun lagi, masya Allah, seperti Imam Ibnul Jauzi itu. Keluar nanti karya-karya besarnya. Ya tiap hari dia menulis terus. Masya Allah, nanti akan keluar karya-karya tulisnya. Tiap hari kalau jago, dia sukanya masak terus. Biarkan anak-anak antum itu masak, biarkan aja. Fasilitasi terus. Tapi apalagi ada pelatihnya, pembimbingnya. Dia akan makin cepat. Senang, dia melakukan senam, ya. Dan hasilnya bagus, itulah ciri-ciri kalau itu adalah bakatnya.
Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.